Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diovan Angga Pratama. NIM saya 2023 0803 134 jurusan Sistem Informasi. Video ini saya ambil untuk diperuntukkan untuk tugas proyek akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, pertama yaitu pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. RPL melibatkan berbagai tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian dan pemeliharaan. Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Model air terjun klasik. Model air terjun adalah model pengembangan perangkat lunak linear. Tahapannya harus diselesaikan secara berurutan. Keuntungannya yaitu model air terjun ini sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk proyek yang telah terdeteksi dengan baik. Model pengembangan perangkat lunak lanjutan dibagi menjadi 4, yaitu model air terjun iteratif, prototype, evolusioner, dan spiral. Model air terjun iteratif melibatkan iterasi kecil yang memungkinkan pengembang untuk membuat perubahan berdasarkan umpan balik. Model prototype digunakan untuk membangun prototipe perangkat lunak sebelum pengembangan penuh. Model evolusioner melibatkan pengembangan perangkat lunak secara bertahap dengan menambahkan fungsionalitas secara bertahap. Model spiral menggabungkan aspek model air terjun dan prototipe. Model ini menekankan pada manajemen risiko. Strategi desain perangkat lunak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan. Memahami kebutuhan pengguna dan persyaratan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak. Yang kedua yaitu desain arsitektur. Membuat struktur perangkat lunak secara keseluruhan, menentukan komponen utama dan interaksinya. Desain antarmuka. Membuat desain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Yang keempat, desain database. Membuat desain database yang efisien untuk menyimpan dan mengelola data perangkat lunak. Desain terstruktur. Dekomposisi fungsional memecah perangkat lunak menjadi modul-modul yang lebih kecil dengan fungsi yang spesifik dan terdefinisi dengan baik. Abstraksi menyembunyikan detail implementasi dari modul yang lebih tinggi sehingga mudah diubah atau diperbarui tanpa memengaruhi modul lain. Modularitas membangun perangkat lunak dari modul-modul yang dapat diubah dan digunakan kembali di berbagai proyek. Pemodelan objek menggunakan UML dibagi menjadi 3, yaitu diagram kelas, diagram objek, dan diagram use case. Memperlihatkan kelas-kelas dalam perangkat lunak, atribut, dan metode masing-masing kelas. Diagram objek memperlihatkan objek-objek dalam perangkat lunak termasuk keadaan dan hubungan antar objek. Diagram use case memperlihatkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak dengan mendefinisikan use case dan aktor. Teknik pengujian perangkat lunak. Ada 4 tahap. Yang pertama itu pengujian fungsional, memeriksa apakah perangkat lunak bekerja sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua yaitu pengujian non-fungsional, memeriksa kinerja, keamanan, dan aspek lain yang tidak terkait dengan fungsionalitas. Ketiga, pengujian integrasi, memeriksa apakah modul-modul perangkat lunak terintegrasi dengan baik. Yang keempat, pengujian sistem, memeriksa apakah perangkat lunak bekerja secara keseluruhan, termasuk semua modul dan komponen.
Model proses pemeliharaan perangkat lunak ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah perbaikan bug, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. Yang kedua yaitu peningkatan, menambahkan fitur baru atau meningkatkan fungsionalitas perangkat lunak yang sudah ada. Yang ketiga yaitu adaptasi, menyesuaikan perangkat lunak dengan perubahan lingkungan seperti platform baru atau perubahan peraturan. Yang keempat, ada pencegahan, melakukan tindakan preventif untuk menghindari masalah dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak ada 4, yaitu yang pertama adalah keandalan. Perangkat lunak dapat diandalkan dan konsisten dalam fungsinya. Yang kedua yaitu keamanan. Perangkat lunak terlindungi dari akses yang tidak sah dan ancaman keamanan. Yang ketiga yaitu kegunaan. Perangkat lunak mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang keempat yaitu efisiensi. Perangkat lunak menggunakan sumber daya sistem secara optimal. Perencanaan proyek perangkat lunak ada 4, yaitu definisi scope, menentukan ruang lingkup proyek, tujuan dan batasannya. Yang kedua, perkiraan biaya, menghitung biaya pengembangan perangkat lunak termasuk sumber daya, waktu, dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada perencanaan jadwal, menentukan jadwal proyek, menentukan tonggak pencapaian, dan menetapkan tenggat waktu. Yang keempat, ada alokasi tim, menugaskan anggota tim yang sesuai untuk setiap tugas dan peran dalam proyek. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.